Kurang ajar. Aku kecolongan. Dasar siluman babi. Bisanya main semilik kete. Mau tidak mau, aku harus kembali ke istana siluman. Tidak mungkin, Sembara. Farida akan disembunyikan di tempat lain. Mungkin di tempatnya Mak Lampir. Gerombolan gagal lagi. Turun! Jangan bunuh kami. Ambillah yang ada di gerobak ini. Lepaskan. Semuanya. Cara. Ayo, cara semuanya. Juragan orang kaya. Kami hanya minta sedikit bagian dari harta kekayaan juragan untuk biaya perjuangan kami. Kami sedang berjuang untuk melepaskan diri dari cengkraman Raja Mataram. Sultan Agung. Juragan orang Kartosuro? Iya. Katakan kepada semua orang. Iya, Den. Mengabdi kepada Sultan Agung adalah keliru. Karena Sultan Agung raja yang rakus. Haus kekuasaan. Paham? Iya. Pergi! Hancurkan Mataram! Hancurkan Mataram! Hancurkan Sultan Agung! Hancurkan dan bakar semuanya! Ayo bakar!
mata-mata. Kepung! Turun! Tangkap! Ya, tahan. Kenapa saya ditangkap? Kamu pasti mata-mata gerombolan Gagak Lodra. Gerombolan? Bukan, saya bukan gerombolan. Saya pengembara. Saya mau ke Cirebon. Ah, bawa! Krishna Gawelang? Berarti Andika senopati muda dari Mataram. Andika pasukan dari mana? Dan apa yang telah terjadi di sini? Kami pasukan dari Banyumas. Kami datang terlambat. Gerombolan Gagak Lodra sudah melarikan diri. Kejam sekali. Kasihan rakyat kecil. Mereka diperalat oleh Belanda. Bukan hanya gerombolan Gagak Lodra, tapi banyak lagi yang lainnya. Pokoknya, mereka semua kawanan penjahat. Dibiayai, diberi uang, pakaian, dan senjata. Lalu disuruh melawan kita. Kurang ajar. Kita diadu domba. Kita bertikai dan saling membunuh dengan sesama bangsa sendiri. Kapan Gusti Sultan Agung akan menyerbu? Saya sudah tidak sabar lagi ingin menghancurkan Belanda di Batavia. Sabar saja. Tidak akan lama lagi. Sendiko Gusti Senopati. Bagaimana? Berhasil, Guru. Saya berhasil merebut Farida dari tangan Sembara. Bagus. Di mana dia sekarang? Saya jebloskan lagi ke dalam penjara. Saya diculik. Terima kasih, pendekar muda. Ini. Terima kasih. Pendekar sangat baik. Nama saya Lindu Aji. Nama saya Wari. Suami saya Demang. Demang? Iya, Berani benar mereka menculik istri Demang. mereka membalas dendam. Balas dendam? Mereka itu gerombolan Gagak Lodra. Kurang ajar. Mereka gerombolan pemberontak. Bekerja sama dengan Belanda menentang Gusti Sultan Agung. Mereka benci sekali kepada suami saya. Karena suami saya tetap setia kepada Gusti Sultan Agung. Mereka harus ditumpas. Mereka sangat berbahaya. Ada 2 orang sakti yang bergabung dengan mereka. Siapa mereka? Bakawulung dan Kalawika. Bakawulung saya tahu, tapi Kalawika tidak. Dia kakak seperguruan suami saya. Loh,
Kakak seperguruan kok jadi musuh? Berkali-kali dia membujuk suami saya untuk bekerja sama dengan Belanda. Tapi suami saya menolak dengan tegas, sehingga dia sangat membenci suami saya. Bayarannya besar, 10 kali gaji Demang. Kamu mau begini terus? Jadi Demang sampai mati? Apa yang bisa kamu harapkan hanya dengan menjadi seorang Demang? Saya mencintai pekerjaan saya. Jadi kamu tidak mau membantu aku, kakak seperguruanmu? Saya mau membantu Kakang. Tapi jangan suruh saya mengkhianati bangsa saya sendiri. Bukan mengkhianati bangsa sendiri, hanya menentang Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja. Baik atau buruk, dia adalah raja kita. Yang harus dijunjung tinggi, bukan sebaliknya ditentang. Sultan Agung banyak berbuat salah. Beberapa keputusannya sering merugikan rakyat. Itu wajar. Saya saja yang cuma seorang Demang, memimpin rakyat Kedemangan yang cuma 400 orang, pusing 7 keliling. Apalagi memimpin kerajaan Mataram, negara besar yang rakyatnya berjuta-juta, bisa botak kepala saya. Kita harus bahu-membahu membantu Sultan Agung, supaya lebih lancar dan lebih berhasil di dalam memimpin rakyat Mataram. Cukup. Kamu jangan menggurui aku, Wirantanu. Aku kesini bukan untuk mendengar khotbah. Maaf, Kakang Kalawika. Saya tidak mau jadi pengkhianat. Apalagi bekerja sama dengan bangsa asing untuk menjatuhkan raja sendiri. Baik. Kalau nanti Sultan Agung menyerbu ke Batavia, di Batavia kita akan berhadapan bukan sebagai saudara seperguruan, tapi sebagai musuh. Kakak, sejak saat itu, Kalawika tidak pernah datang lagi. Yang datang hanya kirimannya. Bagus kalau masih mau mengirim. Bukan kiriman makanan. Lalu kiriman apa? Jangan bunuh aku. Jangan. Siapa kamu? Gora. Bangsa apa? Jin. Siapa yang menyuruh kamu? Kalawika. Dia menyuruh kamu membunuh aku? Iya. Masuk ke dalam tubuhmu sampai kau sakit parah. Hingga kau minta tolong pada Kalawika. Dialah nanti yang akan menyembuhkanmu. Sekarang aku akan mengirim kamu kembali kepada Kalawika. Jangan. Dia akan membunuhku. Baik. Aku tahan kamu di sini. Sampai Kalawika datang sendiri ke sini untuk membebaskanmu. Barang kiriman itu disimpan oleh suami saya. 7 hari kemudian, saya diculik. Itu suami saya. Oh ya? Saya hafal sekali dengan suara suling suami saya. Tapi...
sekali. Bangunlah, Nyi. Arjuna, senjata suami saya. Kelakuanmu bagus sekali. Sudah berapa lama kamu punya kekasih gelap? Aku tidak mengira di belakangku kau berbuat aib. Kakak, Jangan sentuh aku. Kau muda, tampan, sudah jadi buaya. Mempergunakan ketampananmu untuk merusak istri orang. Kakang Wirantanu, ada apa dengan dirimu? Sampai hati kau berkata seperti itu kepada pemuda baik-baik. Paman, kalau tidak secara kebetulan, saya menolong istri Paman dari kawanan pencuri. Sampai saat ini saya tidak akan pernah mengenal istri Paman. Bukan main. Masih muda, sudah pintar ngarang. Kenapa tidak cari perawan yang sebaya dengan kamu, supaya tidak mengganggu istri orang? Sudah berapa banyak perempuan yang menjadi korbanmu, ha? Wah, salah paham kok sampai parah begini. Pemuda bermoral seperti kamu tidak perlu dikasih hidup. Rupanya kau bisa juga main jurus. Minggir! Kalau memang kau pendekar, tunjukkan kehebatanmu. Hebat sekali kau anak muda. Siapa kau sebenarnya? Saya murid Kiai Ageng Sukmajati dari Padepokan Banyu Alit di lereng Gunung Arjuna. Pantas kau hebat. Tapi aku yakin, gurumu akan menderita batin kalau dia tahu kau mempergunakan ilmu kesaktianmu untuk mengumbar hawa nafsu memikat perempuan. Kalau Paman benar-benar seorang Demang yang setia kepada Gusti Sultan Agung, pasti akan mengenali keris ini. Nagawelang. Mata saya benar-benar sudah buta. Tidak mengenal pengagung dari Mataram. Kakang. Wari, maafkan aku. Yang menolongmu adalah senopati muda utusan khusus pribadi Sultan Agung. Inilah Kademangan Wonorejo, kampung halaman istri saya. Kampung halaman istri Paman? Paman sendiri? Saya sendiri orang Kulon. Silakan tambatkan kudanya di sini. Paman orang Kulon? Iya, saya dari Indramayu. Merantau ke sini. Nasib baik jadi Demang di sini. Lalu menyunting Nyi Warih, Kembang Wonorejo? Iya.
Silakan. Silakan. Guru memanggil saya? Iya. Farida masih kamu sekap? Masih, Guru. Dalam penjara. Pindahkan. Dipindahkan kemana, Guru? Ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh sembara. Pemuda itu ulet sekali. Tidak kenal putus asa. Dia benar-benar tidak mau kehilangan Farida. Sekarang ini sembara sedang meminta bantuan orang-orang sakti. Lambat laun, pasti dia bisa menemukan Farida. Jadi, Gusti Sultan Agung sudah melakukan persiapan untuk menyerang Batavia? Betul. Sekarang ini kami sedang menyusun persiapan di wilayah Kulon. Sehingga bila nanti pasukan Mataram menyerbu, kan sudah siap. Bagus. Saya pun akan segera membina para pemuda di sini untuk nanti bergabung dengan pasukan Mataram. Pertama-tama saya akan pergi ke Cirebon untuk menyampaikan surat dari Gusti Sultan Agung kepada Gusti Pangeran Ratu. Gusti Pangeran Ratu pasti akan memberikan petunjuk yang benar. Karena sejak dulu, Cirebon bersahabat dengan Mataram. Saya yakin bahwa penguasa di wilayah Kulon pasti akan mendukung Mataram. Karena semuanya tidak suka Belanda. Silahkan Di Aji, inilah makanan kampung. Sama saja, Nyi. Saya juga orang kampung. Racun. Racun? Makanan ini beracun. Dipo, Gina. Makan. Makan. Lihat ayam itu. Ayam itu mati karena makan makanan itu. Makanan itu beracun. Siapa yang membuat makanan itu? Saya juragan. Kang Dipo yang mengupas, saya yang merebus. Setelah itu, kalian pergi kemana? Saya tidak kemana-mana, juragan. Saya dapur terus dengan Gina. Menunggui masakan sampai matang. Dari mana ubi itu? Dari kebun belakang, juragan. Coba kau ingat-ingat. Mulai mencabut ubi itu di kebun, sampai dimasak di dapur, dan sampai dihidangkan di sini. Oh iya, saya baru ingat. Coba jelaskan. Bukankah waktu itu kita pernah keluar sebentar? Aku mengambil kayu bakar, dan kau mengambil jemuran. Oh iya, betul. Cangkir Kang Dipo kesenggol. Airnya tumpah kena dipan. Lalu saya mengambil gombal yang saya jemur di luar. Dan sekalian, Kang Dipo juga mau menambah kayu bakar untuk tungku. Sehingga perlu mengambilnya di luar. Nah, waktu kalian keluar itulah, seseorang masuk ke dapur. Lalu memasukkan racun ke dalam belanga, tempat merebus ubi itu. Tidak mungkin, juragan. Sebab kami keluar hanya sebentar. Dan kalaupun ada orang masuk ke dapur, pasti kami melihatnya. Orang yang berilmu tinggi, gerakannya bisa secepat kilat. Kalian menoleh sedikit saja, gerakan orang itu tidak akan terlihat oleh kalian.
Apakah terhadap setiap tamu kalian berbuat seperti ini? Kang, ada keributan. Ada keributan. Iya, Lindu Aji. Ayo. Ayo. Dipo? Gina? Kenapa kamu melongo? Saya tidak sanggup, Guru. Terlalu sulit buat saya. Kau ingin memiliki Farida atau tidak? Ingin, Guru. Saya mencintai Farida dengan sepenuh hati. Kalau ingin memiliki Farida, kamu harus bisa mengalahkan Sembara. Menurut Guru, saya tidak akan bisa mengalahkan Sembara. Selama dia masih memegang cambuk Cemeti Amarasuli. Karena itu, kamu harus bisa ilmu nurus bumi. Hanya dengan ilmu itu, kamu akan bisa lolos dari Cemeti Amarasuli. Baik, Guru. Guru. Kenapa kalian pulang sebelum waktunya? Rahasia kami terbongkar. Senopati Muda Mataram itu sakti. Dialah yang membongkar rahasia kami. Apa kau bilang? Senopati Mataram? Demang Wirantanu kedatangan tamu. Orangnya masih muda. Kami tidak percaya kalau dia seorang senopati. Lalu kami uji. Dia kami beri makanan beracun. Ternyata dia tahu. Namanya Lindu Aji. Apa? Lindu Aji? Kamu tahu Bakawulung? Iya. Aku tahu. Hati-hati dengan dia. Dari semua senopati muda Mataram, dialah yang paling sakti. 2 kali aku bertempur dengan dia. Kedua-duanya aku kalah. Aku yakin dialah yang mengobrak-abrik anak buahmu. Yang menculik Wari istri Demang Wirantanu. Wirantanu? Dia mengundang Senopati Mataram untuk melawan kita.
saya. Ada apa, Nyi? Siapa tadi yang datang? Justru itu saya mencari kamu. Orang itu dari desa seberang. Katanya dia butuh uang, mau menjual sapinya. Tapi saya tidak percaya. Gerak-geriknya sangat mencurigakan. Awasi anak-anak. Ya. Terus berlatih. Ya. Aku ada perlu sebentar. Baik. Nyi Waris sekarang pulang saja. Biar semuanya aku yang atasi. Terima kasih loh, Di Aji. Kurang ajar. Apa kabar Wirantanu? Pengecut. Kalau mau bertemu dengan aku, kenapa tidak datang langsung ke rumahku? Aku tidak ada urusan dengan Senopati Mataram itu. Yang kau undang ke rumahmu. Aku tidak mengundang. Dia sendiri yang datang ke rumahku. Mengantarkan istriku yang kau culik dengan cara yang licik. Kalau kau mau berpihak kepada kami tidak akan mengusikmu. Bahkan sebaliknya, kami akan selalu membantu semua keperluanmu. Aku tidak sudi menyentuh uang haram. Dan aku tidak akan membiarkan rakyat Kademangan Wonorejo menjadi budak Belanda. Siapapun yang setia kepada Sultan Agung harus dibinasakan. Itukah Senopati muda Mataram? Iya. Masih muda sekali. Aku tidak percaya. Pemuda lembek seperti itu yang memperkapik anak buahku di Sungai Bogowonto. Hei, Baka Wulung pemberontak. Kapan kau akan bertobat? Mengabdi kepada negara, mengusir penjajah. Kalau kau sudah mampus. Oh, begitu. Kalian ditangkap. Sekarang juga kalian harus ikut ke Mataram. Untuk menyembah Sultan Agung. Raja yang sombong, rakus, tamak. Aku tidak sudi. Kalau tidak mau, kalian harus berhadapan dengan aku. Senopati utusan khusus Raja Mataram. Kau jangan tak kabur anak muda. Di sini bukan Mataram, tapi dunia liar. Di luar Mataram kau akan berhadapan dengan jago-jago yang sesungguhnya. Yang jauh lebih tinggi dari jago-jago Mataram. Yang tak lebih hanya jago kandang. Hebat di lingkungan keraton. Tapi mati kutu kalau sudah keluar keraton. Boleh coba, kalau ingin menjajal jago-jago Mataram. Kau harus mati.
Beraninya mengeroyok orang tua. Pitaloka. Paman, jangan takut. Saya bantu. Hah? Biarkan mereka. Jangan dikejar. Mereka tidak akan mengganggu paman lagi. Paman luka, Paman. Luka kecil. Ternyata paman ini sudah tua. Baru dikeroyok 2 orang saja, sudah kehabisan napas. Tidak, Paman. Paman tadi benar-benar hebat. Indu Aji, ini keponakan saya, Pitaloka. Kamu sudah menemui bibimu. Belum, Paman. Berarti kamu tidak ke rumah. Saya memang mau ke rumah, Paman. Tapi di tengah jalan ketemu orang-orang Kademangan yang sedang mencari Paman. Kata mereka Paman diculik gerombolan Gagak Rodra. Jadi saya langsung saja mencari Paman. Kakak, apa yang terjadi, Kakak? Aku tidak apa-apa, cuma luka kecil. Pitaloka, ini bibimu. Biwari? Biwari yang Paman ceritakan itu? Masih muda sekali. Saya kira sudah tua. Paman senang sekali punya istri semuda ini. Kamu paling bisa, Pitaloka. Bibi juga sangat senang sekali bisa bertemu denganmu. Kamu keponakan Bibi yang paling cantik. Bibi. Kakang Wirantanu sering bercerita tentang kamu. Dia Pitaloka, seorang pendekar yang sangat pemberani. Ayo silakan. Ayo masuk silakan. Ayo. Bagaimana kabar ayah dan ibumu? Tidak tahu. Loh, kok tidak tahu? Sebel. Sama orang tua tidak boleh begitu. Habisnya mereka main paksa, Paman. Dipaksa bagaimana? Saya dipaksa kawin, Paman. Kamu sudah besar, sudah gadis. Kalau ayah dan ibumu menyuruh kamu kawin, itu wajar. Tapi kan saya belum mau kawin, Bi. Jadi kamu datang ke sini karena tidak mau kawin paksa? Ya, saya minggat. Saya tidak punya tempat yang lebih aman selain penjara yang saya miliki. Guru kenal baik dengan Endang Cuwiri, ratu penguasa Gunung Merapi. Mungkin beliau bisa membantu kita. Kau benar. Aku akan pergi ke Gunung Merapi untuk minta bantuan pada Endang Cuwiri. Kunjungan Nak Aji terlalu singkat. Tinggallah di sini lebih lama lagi. Terima kasih banyak, Ki Demang. Kalau tidak sedang mengemban tugas, saya senang sekali berada di sini. Mari, Ki Demang. Nyi. Jangan segan-segan untuk mampir kemari ya.
Mari ke Demang. Mari. Ya. Pitaloka, mau kemana? Mau pulang, Paman. Loh, katanya mau lama di sini menemani Bibi. Tidak enak sama ayah dan ibu. Tadi malam ingat terus. Nah, itu tandanya ibu dan ayahmu sama seperti kamu. Kamu pergi tidak pamit-pamit. Nanti setelah panen, paman dan bibimu ke Indramayu akan menengok orang tuamu. Baik, Paman. Pulang dulu, Bi. Lindu Aji, kau akan aku hukum seberat-beratnya. Akan kurubah wajahmu agar kau tidak lagi dipercaya oleh Sultan Agung sebagai senopati muda Mataram. Kenapa wajahku berubah? Apa yang terjadi dengan diriku? Pitaloka? Maaf, aku telah membuatmu terkejut. Aku tahu kau Lindu Aji, Mak Lampir yang telah menyihirmu. Tapi kau tidak perlu khawatir. Karena wajahmu yang sekarang lebih gagah daripada wajahmu yang dulu. Nanti akan kujelaskan pada Sultan Agung bahwa kau adalah Lindu Aji. Terima kasih, Pitaloka. Kau mau apa ke sini? Aku mau mengisi kantung air. Apakah aku mengganggu? Tidak. Silakan. Sengaja aku mendatangi kamu di tempat ini. Ada yang mau saya tanyakan padamu. Masalah apa? Jurus silat yang kamu pergunakan kemarin. Aku tahu semuanya. Jurus camar menyambar, tali paksi, kumbang hitam. Oh ya? Makanya aku penasaran sekali. Siapa gurumu? Kiai Ageng Sukmajati. Kiai Ageng Sukmajati? Yang bermukim di Gunung Arjuna? Iya, betul. Berarti kita saudara seperguruan. Kita saudara seperguruan? Iya. Saya murid Kiai Ageng Darmajati. Kiai Ageng Darmajati yang bermukim di Pantai Losari? Iya. Gurumu adik kandung guruku. Berarti kamu adik seperguruanku. Karena aku adik seperguruanmu, kamu harus melindungi aku. Aku tidak akan mengecewakan mendiang guruku. Mendiang? Apa maksudmu? Guruku sudah meninggal. Eyang Guru Sukmajati sudah meninggal. Maka dari itu aku memasuki wilayah Kulon dengan tugas ganda. Yang pertama, mengemban tugas dari Gusti Sultan Agung. Yang kedua, aku harus menemui gurumu untuk mengabarkan Kiai Ageng Sukmajati sudah wafat.
Mak Lampir. Sampai kapan kamu akan mengganggu kedamaian dunia? Sampai seluruh keturunan Prayogo musnah. Aku butuh tempat yang aman untuk menyekat tawananku, keturunan Kiai Ageng Prayogo. Sebab aku dikejar-kejar terus oleh Sembara, calon suaminya. Kenapa kamu takut? Bukankah kamu tidak pernah takut kepada bangsa manusia? Bahkan Sultan Agung pun kamu lawan. Dia punya cambuk sakti Cemeti Amal Rasuli. Cemeti Amal Rasuli. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menandingi. Kamu akan hancur, Mak Lampir. Itulah sebabnya aku minta bantuan pada Ratu Dewi. Bawa tawananmu itu kemari. Sungai ini sangat berbahaya. Sungai aliran darah. Sungai aliran darah? Namanya kok begitu? Aneh. Sebab sungai ini sungai maut. Tempat para penjahat licik memangsa korbannya. Kita harus cari jalan lain. Sungai itu sudah banyak menelan korban, terutama rombongan saudagar yang membawa barang-barang dagangan. Tapi kita bukan saudagar, juga bukan pedagang keliling. Yang aku bawa hanya barang-barang murahan. Tapi kamu pendekar. Di mana-mana pendekar banyak musuh. Aku kenal baik dengan kepala desa di sini. Kita bisa bermalam di rumahnya. Lancang, berani memasuki wilayahku seenaknya. Oh, Lindu Aji. Lama dia tidak muncul. Sekarang dia datang sendiri kemari. Kau harus menjadi milikku. Gadis itu harus aku singkirkan. Aduh, kenapa jadi begini? Oh, datanglah lelembut naik turangga. Oh, rep sirep. Biar. Haji, tolong!
Kenapa? Apakah kamu sampai hati merusak mutiara yang sangat elok seperti ini? Kalau hanya akan membuat kamu berpaling dariku, aku tega. Selaksa wanita cantik yang terhidang di hadapanku, tak seorang pun bisa menandingimu. Mayang Sari sayangku. Gombal. Pitaloka! Pitaloka! Silakan kamu mengambil gadis itu. Tapi kamu juga jangan cemburu kalau aku mengambil pemuda itu. Lindu Aji. Rupanya kau tidak bisa melupakan pemuda itu. Kau apakan adikku? Oh, adik. Bukan pacar. Pacar atau bukan, itu bukan urusan kamu. Kamu selalu bikin orang susah. Dulu kau hampir mencelakai aku. Dan sekarang adikku. Hei, kalian tidak bisa pergi begitu saja. Karena kalian memasuki wilayah kami tanpa izin. Kalian harus ditangkap. Ini wilayah Mataram. Siapapun juga bebas memasuki wilayah ini. Justru keberadaan kalian di wilayah ini yang harus dipertanyakan. Apa kalian pejabat adipati, demang, atau kepala desa? Atau justru kalian mengangkat diri sendiri? Berarti kekuasaan kalian tidak sah. Bahkan bisa dikatakan pengacau. Hah! Banyak mulut anak ini. Memang, ganteng sih ganteng, tapi mulutnya nyinyir. Sudahlah, tidak usah meladeni orang-orang tidak waras. Kita bertemu lagi, anak muda. Lindu Aji, menyerahlah, atau kubunuh gadis ini. Lemparkan senjatamu, Lindu Aji. Kita dapat kakap. Kapten Gevos pasti gembira. Kita dapat menawan Senopati Mataram. Nasibmu sedang pecah bagus. Kekasihmu ini terkena racun. Dalam waktu 1 bulan, jantungnya akan hancur. Hanya dengan ini, nyawanya bisa diselamatkan. Maka itu jangan macam-macam.
Aku mau pakai. Turun, semua turun. Tidak bisa begitu, Pak. Mereka sudah duluan. Bapak tunggu saja gilirannya nanti. Mau cari mampus kau. Bakawulung, sombong benar dia. Mereka membuat tangkapan. Kelihatannya bukan orang biasa. Ayo lapor sama guru. Kamu lapor sama guru. Kamu ikut aku, mengawasi mereka. Ayo. Ayo teruskan. Kenapa berhenti? Jangan banyak bergerak. Racun yang ada dalam dadamu akan semakin ganas menyerang jantungmu. Ayo, teruskan marah. Biar makin cepat kau masuk liang kubur. Sudahlah. Lebih baik duduk. Jangan mengikuti nafsu amarah.